Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ketiga ini saya akan membahas tentang overview bab 2 yaitu statika fluida. Di sini saya akan memberikan kepada Anda gambaran terkait tentang apa saja yang akan kita belajari pada bab 2 statika fluida ini. Pertama-tama saya ingin bercerita tentang sebuah bendungan. Jadi ketika Anda melihat gambar ini adalah bendungan Cirata yang terletak di daerah Sukaluyu, Jawa Barat. Jadi kalau dilihat dari Google Map dia seperti ini ya, besar. Jadi saya juga pernah ke sini mampir ya bersama dengan teman-teman sepeda saya menggunakan sepeda ke sini dari Bandung terus ke Cirata pulang pergi. Dan juga ini foto ya, ketiga foto ini diambil di daerah sini ya. Jadi ini adalah salah satu gambar kecil dari keseluruhan bendungan yang ada di Waduk Cirata ini. Nah, jadi saya ingin bercerita bahwa ini fungsinya itu dia ada dua fungsi ya. Jadi fungsi bendungan itu yang satu dia untuk membantu sistem irigasi di daerah sekitarnya dan yang kedua adalah dia juga bisa berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, juga di sini PLTA-nya sendiri itu memiliki kapasitas hingga 1000 megawatt. Jadi itu sangat besar ya. Nah, jadi tentunya Anda sebagai calon sarjana teknik mesin ya. Jadi ini adalah suatu contoh penerapan dari ilmu statika fluida di mekanika fluida dasar. Tapi tentunya karena ini adalah konstruksi sipil, mungkin Anda ketika sudah menjadi sarjana dan kerja tidak akan berurusan dengan proses pembuatan bendungan, tapi setidaknya Anda dapat memahami bagaimana cara kerja bendungan dan kenapa ini ada bidang miring di sini, kenapa bentuknya seperti itu. Kalau misalnya mau dilihat sebelah sini, ini foto yang sebelah kanan diambil dari sebelah sini, ada taman. Dia juga berbentuk seperti segitiga seperti ini ya. Statika fluida ini merupakan ilmu dasar dari mekanika fluida ya, dan saya pikir ini merupakan topik yang sangat mudah untuk dipahami dibandingkan dengan topik-topik lainnya. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bagaimana jika Anda tidak dapat memahami ilmu statika fluida ini dengan baik ya. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh instalasi mikrohidro di suatu tempat yang tidak bisa saya sebutkan tempatnya ya. Jadi ini merupakan saluran pipa nih ya, penstock, kemudian di dalam rumah ini adalah turbin house, jadi ada turbin air. Nah, ini air ini tuh dialirkan dari sisi sebelah sini. Nah, jadi ini adalah bendungan, seharusnya adalah bendungan. Jadi bendungan ini menaikkan ketinggian dari permukaan air sebelum dan daripada sesudah bendungan ya. Jadi air ini dialirkan menuju saluran ke sini, kemudian dia masuk ke dalam turbin. Jadi dia ada head antara keluaran turbin dan juga sisi masuk inlet. Nah, jadi di sini ada suatu kesalahan yang terjadi akibat salah desain dan konstruksi dari sebuah bendungan. Nah, ini untungnya adalah masih dalam status ya skala kecil gitu ya. Bagaimana jika terjadi suatu kesalahan dalam desain atau konstruksi dari sebuah bendungan Cirata yang sebelumnya telah saya perlihatkan, nah itu tentunya akan sangat fatal ya. Jadi Anda sebaiknya dapat memahami materi ini dengan sangat baik karena menurut saya ini materi yang sangat mudah. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Terkait dengan konten yang akan dibahas pada bab statika fluida ini, materi ini memiliki banyak subtopik ya, jadi ini ditampilkan pada tabel berikut. Adapun semua subtopik ini akan dibahas dalam 2 sesi, yaitu 2 minggu kuliah ya, yang terdiri dari beberapa segmen video yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Adapun capaian belajarnya di sini karena subtopiknya banyak, maka capaian belajar yang harus Anda capai itu ada banyak dan jangan lupa K itu adalah knowledge dan S itu adalah skill. Ini adalah capaian belajar yang harus Anda capai. Adapun sumber materinya di sini tetap menggunakan ketiga buku referensi dengan rincian materi sebagai berikut dari setiap pustakanya. Rincian segmentasi video pada sesi 2 dan sesi 3 bisa Anda perhatikan pada bagian di bawah ini. Jadi yang sebelah kiri ini untuk sesi 2 dan yang sebelah kanan ini untuk sesi 3. Jadi karena memang topik dari statika fluida ini sangat banyak ya. Jadi video ini dibuat menjadi 16 segmen dan dibagi menjadi 2 sesi ya. Jadi 2 minggu kita akan mempelajari materi dari statika fluida.
Adapun berikut ini adalah beberapa ilustrasi contoh-contoh latihan soal atau studi kasus yang akan Anda temui pada sesi 2 dan sesi 3 saat pembahasan statika fluida nanti. Dan kemudian ini juga terkait tentang gaya statik, gaya apung, manometer, dan banyak contoh studi kasus lainnya ya. Saya hanya memberikan beberapa saja sebagai gambaran agar kalian bisa memahami apa yang akan Anda pelajari pada bab statika fluida ini. Kira-kira seperti itu overview dari segmen 3 terkait bab 2 statika fluida yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 3 dengan topik dinamika fluida.